105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Hai Sobat Fox, ketemu lagi sama Nindya Ristika di obrolan kutus-kutus. Kali ini bakalan ngobrolin seputar kutus-kutus dan tentunya ada satu tema di malam hari ini. Dan buat Sobat Fox yang mungkin mau menyimak, nanti juga bisa nonton siarannya di YouTube. Terus selain itu juga bisa langsung nontonnya juga di Fox Mobile Application yang harus di-download dulu. Dan hari ini Sobat Fox, tanggal 10 November setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pahlawan yang ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno sejak tahun 1946, di mana ini merupakan bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan, terlebih pahlawan yang telah gugur dalam perang melawan penjajahan pada 10 November 1945. Tapi untuk era saat ini ya, implementasi pahlawan di era zaman sekarang berarti sangat luas Sobat Fox ya. Nggak cuman untuk mengenang para pahlawan yang gugur, tapi juga banyak sosok-sosok atau mungkin pahlawan yang di era zaman ini banyak sekali ya sosok-sosok pahlawan di era zaman modern seperti ini. Dan kutus-kutus kali ini akan ngobrol barengan sama Bu Det. Hai. Hai. Selamat malam Mbak Anin. Berseri banget ya. Seger loh ketemu lagi. Iya. Seger ketemu aku. Dong, kita nih udah matching. Ini matching sama Oh iya benar cushion ya. juga. Padahal kita nggak janjian sama sekali ya. Luar biasa ya. Berarti kita udah ada chemistry sih. Oke Bu Det, ini kan Hari Pahlawan tanggal 10 November diperingati setiap tahunnya. Kalau menurut Bu Det sendiri, apa sih arti Hari Pahlawan bagi Bu Det? Hari Pahlawan ya tadi kayak Mbak Anin udah bilang kan, kita mengenang jasa pahlawan pada saat itu bertempur mempertahankan kemerdekaan. Cuman aku lupa, kayaknya itu bukan 1945 deh. Seingatku tuh 1949. Oke. Itu agresi militer Belanda kedua. Coba nanti dicek ya di buku sejarah. Oke. Jadi intinya kan pahlawan berjuang mempertahankan kemerdekaan gitu, dan itu waktu itu perjuangannya ya melawan penjajah yang ingin merebut kembali. Yes. Kalau koneksinya sama sekarang, ya pahlawan itu kan orang-orang yang berjuang mengorbankan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan orang banyak. Gitu. Contohnya juga seperti profesi-profesi. Kalau kita melihat profesi sekarang, ada dokter, ada guru, di mana kalau dokter itu berhubungan atau bersangkutan dengan nyawa. Betul. Terus dokter jasa guru jasanya mendidik siswa dan lain sebagainya juga selalu bisa dikenal pahlawan tanpa tanda jasa gitu kan. Betul. Dan berarti intinya semua orang, semua kalangan bisa ya Mbak ya, betul jadi banget, pahlawan di era sekarang ini. Setuju. Oke, kalau untuk versinya Bu Det sendiri nih di keluarganya atau mungkin di dalam lingkungannya, ada nggak sih satu sosok gitu yang terinspirasi dari beliau dan menganggap bahwa wah yang dia lakukan nih kayak pahlawan banget, hero gitu? Oke. Kalau aku kan jadi sekarang ini mungkin apa yang kita perang gitu ya. Kalau pahlawan itu kan kayak balik ke zaman dulu itu kan memerangi sesuatu gitu. Kalau ditarik sekarang, ini yang menjadi inspirasi aku itu mungkin apa yang menjadi keresahan kita saat ini tuh, yang jadi masalah tuh yang paling menonjol menurutku sekarang tuh sampah gitu kan. Ya kita kemarin di Jogja apalagi kan dengan kondisi TPS Piungan yang ditutup gitu, kemudian masyarakat terutama yang nggak cuma di kota sih kayaknya ya, semuanya terus jadi mengalami kesulitan untuk membuang sampahnya. Terus mau nggak mau kita harus lebih bijak lagi dalam menghasilkan sampah, termasuk mengolah sampah. Jadi kayak karena kondisi itu jadi baru tersadar gitu kan bahwa selama ini tuh kita banyak dibantu nih sama orang yang mungkin kita nggak anggap gitu loh, nggak terlalu anggap, ya udah biasanya transaksional aja. Aku bayar iuran sampah kayak gitu, yang penting sampahnya udah nggak ada gitu. Tapi ketika itu nggak bisa terjadi, kita harus ngurus sendiri. Ternyata berat juga ya kerjaan. Benar. Teman-teman yang
menggeluti di petugas kebersihan itu, memungut sampah, memindahkan sampah dari rumah kita ke tempat pembuangan. Jadi menurutku mereka itu salah satu pahlawan lah ya. Yes. Dan menurutku isu seputar lingkungan atau mungkin sampah ini nggak cuma di Jogja aja, di semua kota juga harus terus digaungkan gitu, karena lebih ke pengolahannya ya sebenarnya. Setuju banget sih aku kalau orang-orang yang memang terlibat dalam kelestarian lingkungan seperti pengelolaan sampah dan lain sebagainya, itu juga bisa disebut pahlawan gitu. Nah, kalau ngobrolin seputar ini nih Mbak, Hari Pahlawan, terus juga pengelolaan sampah, melestarikan lingkungan dan lain sebagainya. Implementasi yang Bu Det lakukan gitu, seperti apa nih? Jadi kalau sebelumnya kita tuh mungkin dimudahkan dengan ya udah sampah dikumpulin di rumah, kemudian nanti ada yang ambil gitu. Kemudian dengan adanya isu TPS yang tutup gitu, kemudian kita diajak secara masif itu bersama-sama oleh pemerintah juga kan untuk mengolah sampah sendiri, memilah gitu. Walaupun sebenarnya kalau di rumah aku itu sudah beberapa tahun belakangan sudah aku lakukan walaupun belum ideal. Jadi milah sampah dulu. Milah organik, non organik, sampah sisa produksi, misalnya sampah dapur nih. Aku memang nggak kompos karena masih tipe yang penting praktis gitu ya. Kalau yang rajin-rajin kan pada ngompos tuh. Cuman kan kebetulan dapat rezeki rumahnya itu di desa. Jadi kan masih ada tanah gitu di sebelah rumah. Itu kan bisa untuk kalau bahasa Jawanya kan biasanya bikin jugangan, yaitu kompos alami kan, yang betul. Dibuang. Atau kemudian kalau aku nggak melihara ayam tapi tetanggaku melihara ayam gitu kan, jadi sisa makanan ya udah kasih ayam bener. Kan itu jadi sampah organik beres di situ. Sampah non organik kemana? Sampah non organik dipilah, jadi kertas sendiri, terus botol plastik sendiri. Yang penting kan kering dan bersih. Nah, sebelumnya itu sudah dilakukan, tetapi kemudian ketika ke petugas pengambil sampah itu nyampur lagi, itu kan jadi sedih ya. Bener. Karena kan udah dipilah nih lah, kok endingnya jadi nyampur. Disatuin gitu. Lagi, udah capek-capek padahal. Akhirnya ya mau nggak mau berusaha. Ya udah yang udah dipilah disalurkan sendiri. Sekarang kan ada banyak aplikasi ya. Kayak Rapel, Daur Resik. Mungkin ada sekarang mungkin berkembang udah ada yang lain lagi gitu. Untuk kemudian sampah-sampah yang sudah terpilah itu ya udah disalurkan untuk diolah. Gitu. Jadi itu memudahkan sih. Betul. Dan ini juga banyak sekali kayaknya beberapa waktu setelah ada isu tersebut juga ada workshop, terus juga ada komunitas-komunitas yang memang melakukan banyak sekali edukasi kayak pengolahan sampah mandiri, terus menerima sampah-sampah dari masyarakat yang memang yang anorganik seperti yang tadi disebutkan sama Bu Det. Luar biasa sekali ya kalau ngomongin topik kayak gini. Bisa panjang Sobat Fox, tapi jangan kemana-mana. Abis ini ada beberapa lagu dan satu iklan yang mau terputar. Tetap di Obrolan Ketus. Masih di Obrolan Ketus-Ketus barengan sama Bu Det dan juga ada Banin. Ih, chemistry-nya nyambung banget deh, aku suka ya. Bu Det, tadi kita udah ngobrolin seputar Hari Pahlawan dan juga versinya Bu Det nih adalah sesosok pahlawan adalah yang memang aware, peduli sama lingkungan, cinta sama lingkungan, termasuk dengan pengolahan sampah. Dan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih seputar apa tadi, EcoBrick. EcoBrick itu. Jadi mungkin udah ada yang tahu. Kalau yang belum tahu, EcoBrick itu kan brick kayak batu bata gitu kan. Tapi dari sampah. Biasanya dari botol air mineral, terus diisi potongan-potongan plastik kemasan. Sampah plastik kemasan itu dipotong-potong. Memang harus dipotong kecil-kecil supaya apa? Supaya bisa padat banget gitu. Jadi biasanya bikinnya kayak kemasan-kemasan plastik itu yang bersih dan kering, dipotong-potong, dimasukin, dipadetin. Itu dia karena kan memang nggak hancur kan, jadi dia bisa jadi
apa namanya, bahan penyusun bikin sesuatu, meja misalnya, kursi, atau ya bisa dikreasikan jadi apapun, tapi syaratnya memang dia harus kuat banget ya. Benar-benar jadi padat, tidak ada rongga atau udara sama sekali ya. Oke, dan itu bisa juga dipakai untuk sebagai bahan pengganti pondasi bangunan, misalkan kayak yang ringan-ringan tuh bangku, terus juga meja yang pernah aku lihat di salah satu VT, biasanya kan banyak tuh di TikTok. Iya, itu yang bisa sebenarnya bisa dilakuin sendiri, walaupun memang harus butuh jumlah besar kan, karena untuk bikin satu eco brick aja tuh benar-benar udah harus pakai plastik yang banyak untuk bisa padat gitu. Dan kadang itu juga ada yang jual loh di e-commerce, aku lihat ada yang jual per botol itu harganya 3.000 atau berapa kalau nggak salah. Dan itu ada yang check out juga, ada yang beli. Nice. Karena emang kreativitasnya juga ada ya di situ ternyata. Iya, ada juga kan yang mengolah sampah plastik kemasan yang multi layer plastik itu kan memang susah, itu dibikin tas. Jadi bukan jadi eco brick, tapi benar-benar dibikin jadi produk yang baru. Jadi dulu aku pernah waktu masih kerja di Bogor itu ada satu organisasi itu pemberdayaan perempuan gitu. Jadi dia masuk ke kampung untuk memberdayakan perempuan lokal gitu, untuk bikin kerajinan tas dari bahan bekas. Habis itu dia yang garap marketingnya. Itu dibawa ke mall. Dijualnya di mall dari bahan bekas itu, tapi bukan yang kelihatan ada labelnya ya. Kadang-kadang yang gampang-gampang itu. Tapi dia pakai yang dalamnya, yang kayak lapisan aluminiumnya itu loh. Jadi emang kelihatan mahal. Hologram. Kayak hologram atau yang aluminiumnya. Pakainya kalau kayak misalnya kemasan, boleh sebut merek nggak sih? Nggak ya? Kemasan sereal. Ciki-ciki gitu dalamnya itu kan aluminium gitu kan. Nah itu jadi nanti dianyam gitu jadi tas, dan itu jadi tas mahal, bisa ratusan ribu masuk mall gitu. Dan itu pemberdayaan ekonomi juga kan, selain cinta lingkungan. Jadi dia membantu. Iya, dan bahannya juga nggak susah ditemukan gitu loh. Sangat mudah ditemukan di sana. Tinggal ngumpulin aja makanan yang sering kita konsumsi gitu, dikumpulin dan lain sebagainya. Tapi memang kalau itu dilakukan di rumah tangga susah ya, karena kan siapa yang sempat gitu. Jadi memang kalau di level rumah tangga ya udah kamu kumpulin aja, habis itu kamu salurkan ke entah komunitas atau organisasi atau ya satu gerakan seperti itu. Sekarang kan banyak tuh bank sampah, karena yaitu isu sampah di Jogja ini semakin susah. Kayaknya masyarakat juga sudah mulai tergerak. Kapan hari aku lewat di daerah Samirono itu hari Sabtu atau Minggu itu orang kampung tuh ngumpul dan milah sampah benar-benar. Jadi lebih guyup, selain cinta lingkungan betul. Bareng-bareng ngurusin sampah gitu. Yang selama ini mungkin udah dipasrahin ke tukang sampah kan. Kalau sekarang untuk Bu Det sendiri tergabung komunitas nggak sih selama tinggal di Jogja, atau mungkin juga ada tempat untuk kumpulin bank sampah yang sering Bu Det lakukan gitu? Kebetulan nggak. Jadi kayak mandiri, di bener-bener masih mandiri, tapi juga sempat dulu sama teman-teman komite di sekolahnya anakku gitu, kita ngumpulin. Jadi untuk memfasilitasi yang mandiri-mandiri, kadang kan sampah sebulan sekali itu nggak terlalu banyak, tapi kalau dari beberapa rumah tangga kan lumayan banyak. Nah itu waktu itu kita kumpulin sebulan sekali di sekolah, nanti kita panggil rapel untuk ambil kayak gitu. Luar biasa sekali. Sekarang juga dari tiap desa atau mungkin RT RW kali ya setempat di beberapa wilayah Jogja itu juga sudah menerapkan yang namanya bank sampah, terus pengelolaan sampah secara mandiri di desa-desa dan lain sebagainya. Terus kalau Sobat Fox udah tahu atau mungkin belum tahu nih, jadi di Jogja itu di daerah Sleman ada satu desa namanya Desa Sukunan. Kalau Bu Det pernah dengar, Godean ya. Betul, di Desa Sukunan itu jadi memang di desa itu banyak sekali fokus pengelolaan sampahnya. Ada bank sampahnya, bisa tadi ada ecobrick, terus juga ada bikin kerajinan-kerajinannya juga produk-produk dari sampah itu yang setelah dipilah dia bikin gitu ya. Dan yang paling unik adalah dia bikin batu bata atau batako gitu ya, yang terbuat dari styrofoam bekas. Luar biasa sekali. Jadi mungkin Sobat Fox yang mungkin pengen membeli hasil karyanya, atau mungkin pengen pakai bahan bangunan yang ramah lingkungan juga bisa ke Desa Sukunan. Nice. Iya, aku pernah tuh
dengar tentang Desa Sukonan, cuman belum sempat ke sana. Semoga lebih banyak lagi desa-desa yang seperti itu ya. Amin amin. Dan ini juga kembali lagi ke tadi ya, kalau misalkan di wilayah tempat tinggalnya nggak ada pengelolaan yang terpusat, bisa dilakukan juga secara mandiri seperti Bu Det tadi. Dan tentunya ada satu produk Bu Det yang ini luar biasa sekali ya, terobosannya ramah lingkungan, zero waste, gak ada sampah sama sekali, apalagi kalau bukan kutus-kutus. Asik. Okay. Yang semua produknya itu juga memperhatikan keberlanjutan gitu ya, sustainability. Betul, betul. Kalau kita ngebahas seputar kutus-kutus nih, awalnya kan Babe atau Pak Babang kan menciptakan minyak ini bentuknya liquid yang tentunya semuanya tuh prosesnya ada limbahnya, ada sampahnya gitu. Kenapa sih Bu Det ini bisa diolah gitu jadi zero waste, gak ada sama sekali limbahnya gitu? Ya karena sebenarnya apapun yang dari alam itu ketika diolah sebenarnya masih bermanfaat gitu kan. Nggak usah jauh-jauh sebelum ke kutus-kutus ya. Kayak kita cuci beras aja itu kan airnya itu bisa dibuat pupuk, jadi tidak terbuang begitu saja kan. Air cucian beras. Aku baru tahu. Air cucian beras itu jangan dibuang langsung ke tempat pembuangan. Kamu kumpulin aja, taruh di ember, kamu siramin ke tanaman, itu jadi penyubur kayak gitu. Terus telur, cangkang telur itu juga biasanya aku kumpulin, nanti diremuk gitu, itu ditabur di tanaman, itu jadi pupuk kayak gitu. Sebenarnya banyak hal, termasuk kutus-kutus itu dengan bahan-bahan alami dari rempah-rempah itu kan yang diolah, dimasak, diambil minyaknya, kemudian kan masih ada tuh sisa produksinya yang biasanya disebut limbah kan. Kalau udah disebut limbah biasanya kan langsung dibuang, tapi kan karena ini masih berkhasiat lalu diolah. Bentuk olahannya jadi apa? Jadi sabun. Jadi sabun. Itu dari sisa produksi. Kalau kalila dari sisa produksi minyak kutus-kutus kan. Kalau tanamu tanami ya dari minyak tanamu tanami. Berarti bener ya, seperti aku kan pernah coba yang sabun tanamu tanami. Dia memang kayak ada buliran atau mungkin butiran-butiran gitu kan. Berarti itu memang benar-benar alami. Jadi bukan microbeads, bukan yang dari plastik. Itu kan sebenarnya ada isu lingkungan juga kalau kamu pakai sabun yang mengandung scrub, ada microbeads. Itu kan sebenarnya nanopartikel plastik. Jadi itu sebenarnya mencemari lingkungan juga. Tapi kalau scrubnya, sabunnya kalila dan tanamu tanami itu nggak mengandung plastik ya, itu memang dia scrubnya itu dari bahan-bahan rempah-rempah itu tadi gitu. Aku baru tahu, ini satu informasi yang menarik sekali nih, yang menambah ilmu aku menambah wawasan aku, karena ternyata di kutus-kutus Sobat Fox itu benar-benar 100% pure dari bahan natural, nggak ada bahan kimia tambahan apapun. Seperti ya kalau di scrub itu kan biasanya ada yang apa tadi, microbeads. Ternyata di sini di kutus-kutus benar-benar pure, pakai sisa produksi dari minyaknya. Luar biasa sekali. Nanti kita lanjut lagi Sobat Fox, jangan kemana-mana, tetap di obrolan kutus-kutus. Gunakan produk kutus-kutus Tombo Waras. Minyak kutus-kutus. Minyak tanamu tanami. Sabun kalila. Sabun tanamu tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. .3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, masih di obrolan kutus-kutus. Dan ngomongin tadi sempat terpotong ya Bu Det ya, ngobrolin seputar kenapa kutus-kutus bisa ramah lingkungan, zero waste dan lain sebagainya. Dan ternyata tadi di obrolan kita waktu off air nggak cuman berhenti di sabunnya aja Sobat Fox, ternyata masih ada. Satu produk lagi yang juga ramah lingkungan, yang memanfaatkan limbah, tapi bukan limbah yang memang benar-benar yang nggak bermanfaat, tapi justru limbah ini dibuang sayang gitu ya, karena masih sangat bermanfaat, yaitu
bubuk kutus-kutus. Oke, bubuk kutus-kutusnya. Dan ini sebenarnya terbuat dari sisa produksi produksinya juga. Sisa produksi minyak. Terus yang mungkin dihaluskan, dikeringkan itu jadinya bubuk. Atau mungkin lebih familiar gitu teman-teman dengan kata parem gitu ya. Nanti pemakaiannya itu dicampur dengan minyak kutus-kutus yang dihangatkan, kemudian diborehkan atau dibalurkan di tempat yang sakit. Biasanya dipakai untuk perawatan misalnya tulang retak atau patah, itu mempercepat penyembuhan, atau ada pembengkakan kayak lipoma gitu. Kadang-kadang apa sih bahasa Jawanya biasanya uci-uci ya. Nah, itu bisa pakai untuk perawatannya dengan kutus-kutus, bubuk kutus-kutus. Oke, berarti kayak diaplikasikan seperti masker gitu ya. Kalau di minyaknya itu kan dibalur. Ketahuan ya, beda zaman ini. Yang ini bilang masker, yang ini bilang parem. Padahal juga sama aja ya. Oke, buat Sobat Fox yang mungkin penasaran tadi ini sebenarnya produknya seperti apa gitu. Jadi memang teksturnya seperti bubuk. Kalau dipakai buat apa tadi patah tulang, terus dipakai buat retak, terus keseleo gitu, bengkak-bengkak. Uci-uci itu kayak ada benjolan gitu. Nah, itu tuh terapi untuk menghilangkan atau mengecilkan gitu. Yaitu pemakaiannya pakai bubuk kutus-kutus yang dihangatkan bersama minyaknya, terus nanti dibalurkan, ditumpuk gitu ya, didiamkan. Itu kurang lebih berapa lama sih? Kalau mau sampai kering. Sampai kering, benar-benar sampai kering. Jadi ada campuran minyaknya kan, dan itu hangat gitu ya, biar dia lebih cepat meresap juga. Itu jadi misalnya kadang kan uci-uci ada di sini gitu, terus ya udah ini ditunggu kering, atau kalau perlu misalnya kayak untuk retak biasanya terus dibebat aja pakai kain kasa. Oke, gitu. Dibebat pakai kain kasa. Dibebat pakai kain kasa, ditunggu paling ya setengah hari gitu, nanti untuk waktunya misalnya mandi atau apa dibersihin, terus diulang lagi gitu. Luar biasa sekali, berarti dari beberapa tanaman yang dulu juga sempat disampaikan sama beberapa narasumber di sini, bahwa memang dari akar, batang, terus tangkai, daun, bunga, semuanya ada di kutus-kutus ya. Jadi satu keseluruhan tanaman itu ada di dalam sini, dan ternyata itu bisa diolah lagi, kemudian jadi sabun, sampai akhirnya benar-benar jadi produk bubuk yang ramah parem. lingkungan, yang minim sampah, dan semuanya sangat berkhasiat, bermanfaat, tanpa efek samping. Tanpa efek samping apapun, karena memang tidak ada bahan kimia ya? Hanya prosesnya saja yang menggunakan proses kimia. Nah, kalau ngomongin seputar sampah tadi ya, Bu Det, ini kan tentunya kalau kita beli kutus-kutus kan juga ada kemasannya. Nah, kalau melihat isu di luar sana kan pasti ada banyak isu-isu negatif seputar kutus-kutus yang dipalsukan, kemudian yang dioplos dan lain sebagainya. Cara Bu Det melihat isu lingkungan, kemudian isu kutus-kutus yang dipalsukan tersebut, gimana nih cara yang Bu Det lakukan gitu? Jadi berhubungan tadi dengan menjadi pahlawan gitu ya. Kalau tadi ngomongin petugas kebersihan itu juga bisa jadi pahlawan, aku pikir juga kita sendiri itu bisa jadi pahlawan, satu untuk diri kita, yang kedua untuk lingkungan, dan bahkan untuk orang lain. Karena tadi Mbak Anin sudah bilang tentang isu minyak kutus-kutus itu banyak dipalsukan, dioplos. Salah satunya itu ya memang orang bisa bikin sendiri lah. Kalau kardus itu kan gampang ya sekarang gitu. Bahkan botol juga gampang, tapi semakin nggak modal ya udah, botol kutus-kutus ini kan bagus banget kualitasnya. Jadi bahkan sampai minyaknya habis pun botolnya itu masih in good shape, masih bagus gitu kan. Nah, kalau kita nggak hati-hati dalam pembuangan limbahnya, dalam bentuk botol dan kardusnya, itu bisa disalahgunakan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab kan. Bisa jadi dioplos atau dibikin lagi palsu, dan itu bisa membahayakan orang lain. Betul. Jadi pesan saya untuk teman-teman pengguna kutus-kutus, kalau misalnya membuang botol kutus-kutus, tolong dirusak. Gitu. Botolnya. Toh kalau memang itu disalurkan ke pengolah sampah, itu kan biasanya ada pemecah plastik gitu. Jadi nanti kan memang juga dihancurin. Jadi nggak apa-apa, memang dirusak aja. Itu kalau itu misalnya memang mau dibuang, atau sebelum membuang gitu, kalau memang bisa kan, yang pertama itu konsep
untuk ramah lingkungan itu kan reuse dulu kan, Yes. pakai ulang. Ya udah dipakai ulang, bisa buat apa? Kalau saya dulu pernah dipakai untuk simpan hand sanitizer, gitu ya. Jadi biasanya kan beli yang, karena waktu itu pandemi kan, beli yang bulk, beli yang kemasannya gede. Nah itu biar lebih praktis, bisa dibawa-bawa. Aku pakai botol kutus-kutus bekas yang kadang memang masih ada kutus-kutusnya dikit gitu kan, tambahin juga nggak apa-apa. Berarti bisa kalau dicampur, karena bahan hand sanitizer pun ada alkoholnya, berarti aman ya? Aman-aman aja sih. Tapi nggak yang kemudian masih ada kutus-kutusnya aku kasih gitu juga sayang. Tapi maksudnya nggak usah nyisa dikit-dikit yang emang nggak bisa dikeluarin gitu ya. Itu bisa buat itu, atau kemudian bisa buat simpen, nggak ngerti apa, body lotion lah, apa di reuse lah intinya. Intinya di reuse buat wadah sabun tadi, seperti waktu kita off air juga pakai tanamu-tanami dicairkan, dimasukkan ke dalam botol ini, juga bisa dibawa buat traveling, buat pergi kemana-mana ya. Ternyata luar biasa sekali ya. Dan aku pun juga salah satu orang yang memakai minyak kutus-kutus Budet, dan itu menurutku dia bisa dipakai berkali-kali karena memang botolnya bagus banget. Iya kan, dan kokoh banget. Kokoh banget kan, kualitasnya memang bagus sekali. Sehingga kalau misalnya mau dibuang sayang ya, kamu pakai ulang untuk sesuatu yang lain. Tapi pesanku jangan lupa dikasih label, karena pernah terjadi kecelakaan di rumah tanggaku. Kenapa tuh? Boleh diceritain kenapa? Jadi aku pakai botol kutus-kutus bekas untuk simpen hand sanitizer. Terus suatu ketika di malam hari yang sudah mati lampu, sudah gelap karena sudah mau tidur, suamiku itu agak nggak enak tenggorokannya. Gitu. Terus seperti biasa gitu, ya udah ambil samber kutus-kutus aja, terus semprot gitu kan, biar lebih enakan gitu kan, dan memang aman kan, kutus-kutus food grade. Cuma karena waktu itu aku lupa nggak labelin, dan memang itu malam gelap. Jadi suamiku salah ambil botol hand sanitizer. Saudara. Aduh. Berarti disemprotkan sebenarnya bukan kutus-kutusnya, malah hand sanitizer karena salah tadi. Gitu. Jadi abis itu sorry abis itu ya udah dilabelin. Jadi jangan biar nggak ketuker gitu ya. Oke. Jadi kayak gitu Sobat Fox ya, biar gak ketuker, dilabelin dulu ya. Kalau misalkan mau dipakai buat sabun, tinggal dilabelin ini sabun. Ya kalau terang sih mungkin sebenarnya bisa bedain ya. Cuman kan itu case-nya waktu itu karena udah posisi ngantuk, udah malam, udah dimatiin lampu juga, jadi mungkin kurang memperhatikan. Gitu. Oke, ternyata banyak cara ya untuk menjadi hero atau mungkin menyelamatkan lingkungan kita di Hari Pahlawan ini, dan juga di hari-hari seterusnya dan lain sebagainya, juga dengan kutus-kutus. Pokoknya Sobat Fox kalau misalkan mau menilik tadi caranya Budet dan lain sebagainya juga bisa ngikutin. Dan abis ini nanti juga kita masih ada obrolan lagi ya, masih ada satu segmen, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan kutus-kutus. ...105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih barengan sama Budet dan kita dan kita ngobrolin seputar tadi Hari Pahlawan, bagaimana cara mengimplementasikan, apalagi di tengah-tengah isu sampah, isu lingkungan dan lain sebagainya ya. Dan bersama kutus-kutus Jos kita bisa menggebrak segala isu-isu tersebut ya. Karena memang juga tadi seperti yang sudah dibilang sebelumnya Sobat Fox, kalau kutus-kutus ini juga ramah lingkungan. Kemasannya bisa dipakai berulang juga, apalagi botol-botolnya. Nah, selain keistimewaan tersebut Budet yang tadi sudah disebutkan, apa sih menurut kacamata Budet keistimewaan lain dari kutus-kutus? Keistimewaannya yang pasti itu bahannya alami semua. Kemudian tadi zero waste, dan tambahannya kalau tadi ngomongin pahlawan, kalau dari aku secara finansial, kutus-kutus itu juga menjadi pahlawan bagi keluargaku. Oke, kutus-kutus bisa menjadi pahlawan bagi keluarga karena memang juga Sobat Fox, Budet juga jualan jadi depo ya. Jadi memang awalnya pakai untuk sendiri, pakai untuk anakku kan, dipakai untuk anakku, cocok. Terus
seiring berjalan waktu kan anaknya 3 ya, balita semua itu kan kalau sakit satu sakit semua. Atau ya nggak sakit semua selalu sih, tapi kan gampang banget untuk ketularannya. Dan misalnya harus ke dokter, harus minum obat, kadang pertimbangannya bukan hanya finansial saja, tapi aduh anak kecil harus minum obat kimia gitu kan, kayak masih nggak rela gitu kan. Ya udah, Kutus-Kutus itu waktu itu sangat membantu gitu, karena aku sudah merasakan kebaikannya. Oh kayaknya nih di-share untuk orang lain gitu kan. Satu itu, yang kedua ya ada cuan kan. Jadi menjalankan bisnisnya kebetulan, ya bukan kebetulan sih menurutku, karena ditekuni ya orang-orang juga merasakannya, mereka juga mau. Jadi ada bergabung gitu teman-teman jadi reseller yang akhirnya terus ya bisnisnya berkembang. Itu membantu sekali untuk rumah tangga gitu ya, untuk ibu-ibu kan memang harus berdaya ya, bisa walaupun di rumah tetap bisa menghasilkan. Selain juga ini membantu kesehatan di rumah, kesehatan secara fisik, kesehatan secara finansial gitu. Jadi memang alasan awalnya tadi memang sebenarnya belum ada niat gitu ya. Kalau begitu kenal Kutus-Kutus terus lihat temennya jualan, belum ada niat. Niatnya awalnya cuma pakai doang. Pada akhirnya terus kenapa kok bagus gitu. Kok bagus. Ini kalau orang harus tahu nih gitu kan. Bener, kalau mau jualan ya kenapa enggak gitu. Bener. Iya. Awalnya kan karena Kutus-Kutus memang harus diakui bukan minyak yang murah kan. Nah, tetapi minyak yang sangat bermanfaat. Dan kamu tahu kamu akan mau pakai itu lagi dan lagi. Nah kan ibu-ibu gimana caranya biar hemat? Oh ya saya jualan supaya keuntungan awalnya tuh, supaya keuntungannya itu bisa untuk menutup pengeluaran saya membeli Kutus-Kutus. Awalnya itu doang. Oh ternyata tapi bisa berkembang gitu. Orang trust gitu kan. Memang produknya bagus. Terus skema bisnisnya jelas gitu, bahwa nggak pakai poin-poin kan. Bahwa ya yang kamu keuntungan yang kamu dapat itu dari selisih harga beli ke harga jual. Itu transparan gitu. Jadi mau bagaimana mengembangkannya ya terserah kita. Mau jual santai ya bisa, mau benar-benar ditekuni dan itu menghasilkan jadi bisnis yang benar-benar menghasilkan, membantu rumah tangga, itu juga bisa gitu. Dan juga akhirnya memutuskan untuk tergabung di dalam tim Bakoh. Iya betul, Bakoh Bali Semesta. Bakoh Bali Semesta. Dan sekarang kurang lebih udah berapa nih agen yang udah join atau mungkin gabung di Bu Det? Reseller aku ya, di bawah aku ada 2 atau 3 depo, kemudian beberapa reseller itu 10 lebih lah ya. Belum bawah-bawahnya ya, belum bawahnya depo aku gitu. Itu di Jogja atau mungkin di ada di Jogja, luar? Ada di Bekasi, ada di Sulawesi, ada di mana lagi? Rata-rata sih Jogja ya. Rata-rata Jogja juga nyebar, ada yang di Bantul, ada yang di Sleman, ada yang di kota gitu. Tapi di Tangerang juga ada gitu. Dan masih terbuka juga ya buat Sobat Fox yang mungkin udah coba Kutus-Kutus tapi mau coba bergabung, bisnis biar dapet cuan. Boleh. Bisa ya, karena memang kemarin juga yang seperti dibilang sama Mbak PJ waktu ngobrol-ngobrol di sini juga katanya kalau mau jadi reseller ataupun agen dan lain sebagainya itu harus coba dulu. Jangan sebaiknya keburu-buru. Jadi memang setahu saya orang-orang yang jualan, yang kemudian terjun di bisnisnya itu memang pemakai, karena jadi bukan niatnya itu bukan semata-mata nyari uang, tetapi lebih karena sudah merasakan manfaat baik minyaknya, terus motivasinya jadi pelayanan gitu. Oh ini orang pakai nih bisa tertolong banget gitu, dan ini memang baik, produk yang bagus, produk yang berkualitas. Jadi kita nggak usah capek-capek promoin, walaupun kita harus tetap promo ya, tapi nggak usah capek-capek. The product speaks for itself gitu loh. Jadi kualitasnya ya coba aja, udah tahu ini. Dan bahkan yang belum make itu kalau udah udah denger gitu kan pasti katanya bagus. Nah ini salah satu yang kemudian jadi catatan ya. Ada juga yang berkomentar, Kutus-Kutus katanya bagus, biasa aja ternyata gitu. Cek lagi Anda beli di mana. Nah gitu. itu dia, karena memang tadi seperti yang kita obrolin di segmen sebelumnya juga banyak yang dioplos, kemudian bisa jadi bukan palsu yang baunya tengik parah gitu, enggak. Bisa jadi tampilannya tuh kayak asli, terus aromanya juga biasa, tapi biasanya kalau yang oplosan itu lebih
aroma herbal atau rempahnya tuh lebih tipis, terus minyaknya lebih lengket atau lebih cair gitu. Ya kalau dipakai ya paling cuman bisa buat ngobatin digigit serangga lah ya. Atau perut kembung aja itu mungkin masih bisa ya. Iya, kalau Sobat Fox yang juga lain-lain iya, belum tentu ya. Belum tentu. Jadi kayak biasa aja gitu. Ya cek lagi belinya di mana. Pastikan belinya di agen resmi dan cara pakainya juga harus benar supaya optimal. Betul. Kemarin juga di episode sebelumnya juga ada Mbak siapa aku lupa. Mbak Brida? Bukan sebelumnya. Mbak Rere. Mbak Adis. Mbak Adis. Ada Mbak Adis kemarin yang sudah membedakan nih kutus-kutus yang asli mana, yang palsu mana, dan Sobat Fox juga bisa melihat tayangannya di YouTube-nya Fox Radio Jogja. Di situ buat tahu perbedaannya, yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Ternyata memang dari liquidnya itu udah berbeda gitu. Dan tadi seperti yang Budet bilang, jangan tergiur yang palsu, yang murah. Belilah di agen resmi, belinya di Budet. Di mana Budet? Boleh. Oke, belinya di Budet. Kalau mau beli di Budet bisa kontak via WA di 0856 2910 986. Oke, pastinya jangan harga resmi ya. Dan nanti jangan khawatir kalau nggak tahu gimana cara pakainya untuk berbagai macam keluhan. Nanti pasti free kok konsultasi, bisa nanya-nanya, bisa pengen tahu kalau bedanya pakai untuk sakit kepala atau misalnya untuk terapi untuk diabetes atau terapi untuk misalnya kolesterol atau asam urat gitu. Kalau ke agen resmi pasti nanti akan dibantu, dilayanin untuk cara yang dibalur itu selain area wajib itu mana lagi gitu. Oke, luar biasa sekali. Terakhir Budet, mungkin ada yang disampaikan satu pesan untuk Sobat Fox di Hari Pahlawan ini terkait juga dengan kutus-kutus, Budet. Terima kasih. Jadi Sobat Fox, seperti saya dan keluarga saya yang sudah memilih kutus-kutus menjadi pahlawan di keluarga kami, semoga Sobat Fox juga bisa memilih kutus-kutus dan pastikan belinya di agen resmi agar mendapatkan jaminan keaslian dan juga bisa mendapatkan layanan terbaik. Dan jangan lupa kalau menghasilkan sampah, sampahnya diolah supaya kita juga bisa menjadi pahlawan untuk keluarga dan lingkungan kita. Luar biasa sekali ya, kutus-kutus Jos ya. Terima kasih banyak Budet ya sudah mau ngobrol-ngobrol di Radio. Betul ya, sudah mau ngobrol-ngobrol di obrolan kutus-kutus episode kali ini. Next nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you. Pasti ya. Oke. Dan buat Sobat Fox juga terima kasih tadi sudah menyimak obrolan aku dan juga bersama Budet seputar tentang Hari Pahlawan. Pokoknya seperti apapun sosok pahlawan bagi kamu, ataupun kamu mau menjadi pahlawan, pokoknya yang bermanfaat untuk lingkungan, untuk nusa bangsa. Dan juga jangan lupa untuk beli kutus-kutus di agen resmi ya. Oke, jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus. Anin pamit, see you. Dah.